Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fahri Hasanah. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan pada materi isu-isu kontemporer yang berjudul Problematika Pendidikan Agama Islam di Indonesia. Dan pada materi ini terdapat 5 pembahasan. Yang pertama ada pengertian madrasah, yang kedua ada kedudukan madrasah dalam Undang-Undang Sidiknas, yang ketiga ada problematika madrasah, yang keempat ada tantangan dan urgensi madrasah, dan yang terakhir adalah langkah-langkah strategis. Masuki pada pembahasan yang pertama, yaitu pengertian madrasah. Madrasah berasal dari bahasa Arab dari kata darosah yang artinya tempat belajar. Dapat juga diartikan sebagai jalan. Jadi, problematika pendidikan Islam di madrasah merupakan suatu persoalan atau masalah yang menyangkut tentang pendidikan Islam yang berada di ruang lingkup madrasah. Pada pembahasan yang kedua, ada kedudukan madrasah dalam Sidiknas. Undang-Undang Dasar Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional memposisikan madrasah dan lembaga pendidikan lainnya sama, yaitu sebagai bagian tak terpisahkan dari sistem pendidikan nasional. Sebagai lembaga pendidikan, baik madrasah maupun sekolah berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban yang bermartabat. Rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Tujuannya untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dalam pasal 17 ayat 2 menyebutkan pendidikan dasar berbentuk sekolah dasar atau SD dan madrasah ibtidaiyah atau MI. Pembahasan yang ketiga yaitu problematika internal madrasah. Di sini ada 3 problematika. Yang pertama yaitu identitas madrasah, yang kedua sumber daya manusia, dan yang ketiga pengelolaan madrasah. Selanjutnya terdapat 4 tantangan dan urgensi madrasah di era globalisasi. Yang pertama ada budaya, etika, dan moral akibat teknologi informasi dan transportasi. Yang kedua, perdagangan bebas berimplikasi pada persaingan alumni dalam dunia kerja. Yang ketiga, mutu pendidikan Indonesia yang masih rendah atau survei. Dan yang keempat, rendahnya tingkat sosial kapital. Masuk pada pembahasan yang terakhir yaitu langkah strategis. Terdapat 5 langkah strategis dalam problematika dan tantangan pendidikan Islam di madrasah. Yang pertama ada strategi integrasi, yang kedua ada strategi kurikulum dan pengembangan pedagogik, yang ketiga ada strategi dalam kapasitas sarana, yang keempat ada strategi bersaing, dan yang kelima ada pengembangan partisipasi. Kita tarik kesimpulan bahwa pendidikan madrasah harus dikonseptualisasikan sebagai usaha dan proses pemberdayaan yang harus disadari secara kolektif. Dua, madrasah akan selalu diminati jika mampu melakukan perubahan ke arah yang lebih baik dan berkualitas, sehingga membekali alumninya dengan keterampilan yang berdaya saing serta berakhlakul karimah. Dan yang terakhir, kualitas SDM yang diiringi dengan moralitas akhlak dan integritas kebangsaan yang kuat, amanah, kreatif, berwawasan global akan melepaskan bangsa ini dari krisis multidimensi. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.